Prediksi Manchester United vs Granada. Manchester United akan menjamu tim debutan Granada di Old Trafford pada leg kedua babak perempat final Liga Eropa, Jumat tanggal 16 April tahun 2021. MU punya modal yang sangat bagus untuk melangkah ke semifinal. Pada leg pertama di Nuevo Los Carmenes, Spanyol, yang juga merupakan pertemuan perdana mereka, MU mengalahkan Granada 2-0. MU menang lewat gol Marcus Rashford dan penalti Bruno Fernandes. MU sudah memiliki keunggulan agregat sementara 2-0 atas Granada. Sekarang, ganti meladeni Granada di Old Trafford, meski kehilangan beberapa pemain akibat skorsing maupun cedera, MU pasti dituntut untuk menuntaskan pekerjaan mereka. MU sendiri sedang percaya diri. Salah satu penyebabnya adalah kemenangan 3-1 atas tuan rumah Tottenham di Premier League akhir pekan kemarin. Dalam laga itu, pasukan Ole Gunnar Solskjaer meraih comeback win berkat gol Fred, Mason Greenwood, dan Edinson Cavani. Namun, MU tak boleh begitu saja meremehkan Granada. Pasalnya, Granada baru saja memutus rentetan 4 kekalahan di semua kompetisi dengan menekuk tuan rumah Real Valladolid 2-1 di La Liga lewat gol-gol Quini dan Jorge Molina. Granada tentunya belum menyerah. Namun, harus diakui bahwa MU berada di posisi yang lebih menguntungkan. Mungkin hanya petaka yang bisa menggagalkan langkah MU ke semifinal, di mana mereka bakal menghadapi salah satu dari Ajax Amsterdam atau AS Roma. Bos Uruguay minta Edinson Cavani bertahan di Manchester United. Sebuah angin segar datang bagi Manchester United. Pelatih timnas Uruguay, Oscar Tabarez menyarankan Edinson Cavani untuk bertahan di skuad Setan Merah musim depan. Cavani saat ini berada di persimpangan jalan. Kontrak sang striker akan resmi berakhir di musim panas nanti. Pihak Manchester United dilaporkan ingin mempertahankan Cavani. Namun sang striker dikabarkan lebih berat untuk menerima pinangan Boca Juniors di musim panas nanti. Depo melansir bahwa baru-baru ini Cavani berkonsultasi dengan Oscar Tabarez terkait masa depannya. Sang manajer menyarankan Cavani bertahan di MU. Menurut laporan itu, Tabarez menilai bertahan di Manchester United adalah opsi terbaik untuk Cavani. Bersama MU, Cavani bisa bermain di level tertinggi, terutama karena Manchester United kemungkinan besar akan bermain di Liga Champions musim depan. Tabarez menilai itu akan bermanfaat bagi Cavani, mengingat 1 tahun terakhir kondisi Cavani kurang optimal. Lebih lanjut, motif Tabarez menyarankan Cavani bertahan di MU agar sang striker berada dalam kondisi prima di Piala Dunia 2022 mendatang. Tabarez kembali berencana untuk mengandalkan Cavani di lini serangnya. Untuk itu ia ingin sang striker berada dalam kondisi yang prima jelang laga ini. Itulah mengapa Tabarez berharap Cavani bertahan setidaknya 1 tahun lagi di MU agar ia bisa siap tempur di Piala Dunia Qatar nanti. Declan Rice ternyata berminat gabung Manchester United. Sebuah kabar gembira datang bagi Manchester United. Target transfer mereka, Declan Rice dilaporkan juga tertarik untuk pindah ke Old Trafford di musim panas nanti. Di bursa transfer musim panas nanti, Manchester United dilaporkan tengah mencari gelandang bertahan baru. Mereka mencari sosok penerus Nemanja Matic yang kini usianya sudah lanjut. Menurut gosip yang beredar, Ole Gunnar Solskjaer dan John Murtough sudah mengantongi satu nama. Mereka tertarik untuk memboyong Declan Rice dari West Ham. Manchester Evening News mengklaim bahwa impian MU merekrut Rice itu tidak bertepuk sebelah tangan. Karena sang gelandang juga tertarik bergabung dengan MU. Menurut laporan tersebut, Declan Rice merespon positif ketertarikan Manchester United terhadap dirinya. Ia diberitakan berkomunikasi dengan Harry Maguire dan Luke Shaw saat di timnas Inggris. Ia bertanya-tanya mengenai bagaimana kehidupan di Manchester dan bagaimana suasana tim. Baik Shaw dan Maguire kabarnya memberikan testimoni yang positif dan mendukung Rice untuk pindah ke MU. Meski Rice tertarik pindah ke MU, bukan berarti transfer ini bakal mulus terjadi. Mahar transfer sang gelandang dikabarkan jadi penghalang MU untuk mendapatkannya. Rice kabarnya dibanderol di angka 80 juta pounds di musim panas nanti. Pihak Manchester United menilai harga itu sudah kelewat mahal dan tengah mencari akal untuk bisa menurunkan mahar transfernya. Ex-striker Liverpool ini jadi pengganti Edinson Cavani di Manchester United. Spekulasi siapa striker baru Manchester United musim semakin melebar.
Yang terbaru, Danny Ings dilaporkan masuk dalam radar Manchester United. Manchester United terancam kehilangan salah satu striker mereka di musim panas nanti. Edinson Cavani dilaporkan akan pindah ke Boca Juniors begitu musim ini berakhir. Kepergian Cavani ini tentu meninggalkan lubang yang besar di lini serang MU. Alhasil Solskjaer ingin mencari striker baru di musim panas nanti. The Telegraph mengklaim bahwa MU sudah memiliki satu nama yang ingin mereka datangkan. Setan Merah mempertimbangkan merekrut Danny Ings dari Southampton. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah lama mengamati aksi Ings. Semenjak ia pindah ke Southampton, sang striker mulai tampil konsisten. Ia menunjukkan performa yang apik bersama Southampton. Melihat catatan golnya yang apik, MU tertarik untuk menjadikannya pengganti Cavani di musim depan. Menurut laporan tersebut, kans Manchester United untuk mendapatkan jasa Ings cukup besar. Kontrak sang striker akan berakhir di musim panas tahun 2022. Sejauh ini belum ada tanda-tanda Ings akan memperpanjang kontraknya di St. Mary's Stadium. Ketimbang melepasnya sebagai free agent, pihak Southampton lebih memilih menjual Ings di musim panas nanti. Manchester United lancarkan operasi senyap untuk Rafael Varane. Sebuah informasi baru beredar mengenai ketertarikan Manchester United terhadap Rafael Varane. Setan Merah dilaporkan diam-diam bergerak untuk memboyong sang bek ke Old Trafford. Sudah bukan rahasia lagi jika Manchester United tengah berburu bek tengah baru. Ole Gunnar Solskjaer ingin menambal lini pertahanan Setan Merah yang tampil kurang konsisten belakangan ini. Salah satu nama yang dirumorkan akan merapat ke Old Trafford adalah Rafael Varane. Namun belakangan rumor itu mulai tertutup dengan rumor ketertarikan MU pada Jules Koundé dan Pau Torres. The Daily Mail mengklaim bahwa Manchester United ternyata masih menginginkan Varane. Bahkan mereka diam-diam bergerak untuk mengamankan jasa sang bek. Menurut gosip yang beredar, Solskjaer tertarik untuk mendapatkan Torres atau Koundé. Namun sebenarnya sang manajer lebih ngebet mendatangkan Varane. Ia menilai Varane adalah bek yang sudah teruji. Ia juga punya mental dan juga jam terbang yang bagus di level tertinggi. Karakteristik inilah yang kabarnya membuat Solskjaer sangat kesengsem dengan pemain timnas Prancis itu. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United diam-diam tengah mendekati Varane. Langkah ini diambil setelah rumornya nego kontrak antara Varane dan Real Madrid tidak berjalan mulus. Bahkan mencapai jalan buntu. Itulah mengapa manajemen MU mulai merayu Varane untuk meninggalkan Bernabeu di musim panas nanti. Pujian Ighalo untuk Ole Gunnar Solskjaer, dia manajer yang luar biasa. Sebuah pujian diberikan Odion Ighalo kepada Ole Gunnar Solskjaer. Ia mengaku senang bisa bekerja dengan manajer hebat seperti Solskjaer. Ighalo pernah merasakan menjadi pemain Manchester United. Ia dipinjam dari Shanghai Shenhua selama 1 tahun lamanya. Perjalanan Ighalo di MU benar-benar naik turun. Di awal kedatangannya ia sempat jadi pemain yang cukup sering bermain, namun di paruh kedua ia minim sekali mendapatkan kesempatan bermain. Namun Ighalo mengaku senang pernah dilatih oleh Solskjaer. Solskjaer adalah sosok yang tenang dan juga baik, buka Ighalo kepada Sky Sports. Ighalo pada kesempatan ini menampik anggapan bahwa Solskjaer adalah pelatih yang biasa-biasa saja. Ia menilai sang manajer merupakan pelatih yang cerdas dengan pemahaman taktik yang luas. Dia adalah pelatih yang cerdas. Ia juga memiliki taktik-taktik yang sangat bagus. Namun menurut Ighalo, aspek terbaik yang dimiliki Solskjaer sebagai seorang pelatih adalah kemampuannya dalam pendekatan personal. Di tim besar seperti Manchester United, ada banyak pemain yang bagus dan semua orang ingin bermain. Jadi terkadang situasi ini menjadi situasi yang sulit bagi pelatih. Namun ia tahu cara menangani para pemainnya, terutama bagi mereka yang tidak bermain. Ketika Anda memiliki manajer seperti itu, maka segalanya akan baik-baik saja, ujarnya.